Yo, what's up? Kembali lagi bersama gue Duns di UNS. Gue ketua dari Majelis Cocokologi dan Konspirahari, biasa disingkat MCK. Dan sebelah gue ada Doni dari Ketua Ikatan Manusia Anti Bucin. Terima kasih telah mengenalkan saya. Iya, karena Anda perkenalan lama sekali. Oke, hari ini kita mau ngebahas apa nih? Kan topiknya dari lu. Katanya lu mau ngebahas apa tuh yang mimpi itu kan? Oh iya. Yang basah-basah itu. Bukan dong. Oh, masa bukan. mau bahas mimpi basah sih? Semua orang pernah ngalamin, tapi kita nggak bahas ke situ lah. Iya, kita hari ini mau ngebahas soal mimpi sih, mimpi seseorang gitu. Mimpi. Iya. Mimpi adalah suatu impian atau cita-cita. Cita-cita. Oh ya itu. Cita-cita. Gimana impian yang pengen bener-bener lu capai di usia-usia yang ideal utamanya. Punya Iya. mimpi nggak? Punya sih gua. Apa tuh? Mimpi gua gede banget nih. Lu mau yang mana nih? Ya mimpi lu apa? Gak usah bilang gede banget. Gue nggak ngerti apa mimpi gede banget itu. Ya mimpi gua adalah gua pengen bisa jadi orang yang sukses, terus bisa memberangkatkan kedua orang tua gua untuk pergi haji sih. Gitu. Terus juga ya mimpi gue itu luas banget sih sebenarnya. Berarti lu jadi pilot? Enggak lah. Kan memberangkatkan. Ya maksudnya gue sebagai yang membelikan mereka sebuah tiket. Oh, jadi lu menuju ngasih kesana. tiket doang terus biarin sono udah? Ya enggak Ya lah. astagfirullah. Begitu. Kamu. Ya mengurusi semuanya lah ibaratnya. Ikut nggak? Ikut. Ya itu. Ya sebenarnya kalau misalnya nggak ikut juga nggak apa-apa sih. Selama orang Ya tua. ikut lah, ngurusin. Enak aja lu, dasar. Kalau mimpi gue, mau tau nggak? Ya mimpi lo apa? Kasih tau nggak ya? Mimpi gue pengen jadi dubes yang bisa ngebawa Indonesia jadi sangat-sangat besar. Asik. Sebesar apa gue nggak tahu. Duta besar ya? Iya. Duta besar. Sampulain. Enggak, bukan dong. Hey. Itu mimpi yang luar biasa sih kalau menurut gua. Tapi lo tau gak sih kalau misalnya di dunia itu orang-orang yang sedang mendengar kita dan juga melihat kita tuh juga punya mimpi gitu. Pastilah harus itu setiap orang itu harus punya mimpi. Kalau nggak punya mimpi ya tujuan hidupnya apa lagi? Walaupun kalau mimpi tuh jangan cuman sekedar dihayalin aja, tapi lo harus benar-benar kerja sama atau kerja keras. Kerja sama dengan teman lo untuk mencapai mimpi tersebut. Oh gitu. Ya. Jangan potong dulu. Kayak gitu sih, lo harus bisa kerja keras untuk mencapai mimpi itu. Iya, dan kerja sama. Dan kerja sama, kalau misalnya punya teman gitu yang satu mimpi sama lo, siapa tahu. Iya, gue pikir lu kerja sama mimpinya. Iya sih. Iya, mimpi itu memang menjadi suatu hal yang manis ketika kita pengen jadi sesuatu atau kayak semacam sesimpel kita masih kecil kayak dulu pengen jadi superhero ya. Manis banget ingatan-ingatan kayak gitu. Cuman kadang mimpi-mimpi kita itu kadang sering terkena yang namanya tembok realitas. Berat bahasa lo aja. Ini tembok realitasnya ada berbagai macam. Banyak. Biasanya yang paling utama nih, yang dari beton, dari besi ini biasanya keluarga nih namanya. Ini terbuat dari beton sama besi. Dari beton dan besi. Terus ada yang kayu, terus itu ada paku-paku tajam, ada gitu-gitunya. Itu temboknya tembok teman tuh biasanya tuh. Oh teman. Itu ibarat teman ya. Iya. Terus pokoknya di situ-situ tuh nanti ada jalanan berlubang. Gitu. Itu apa tuh? Kalau jalan berlubang tuh apa? Itu namanya rintangan. Bukan. Apa? Itu namanya pengumpat. Biasanya orang-orang yang nggak suka sama kita pengen menjatuhkan kita. Yeah. Jadi kan jatuh ke lubang. Namanya pengumpat. Tapi memang kalau misal soal mimpi ini, ya selain dari diri sendiri, ya mungkin penghambatnya itu tadi gitu. Pertama itu adalah diri sendiri mungkin. Iya, lu di satu titik yang nggak bisa gerak atau nggak mau gerak atau nggak punya niat di awal. Ya lu cuma sekedar mimpi dan lu nggak bergerak buat maju gitu. Atau satu langkah pun itu. Tapi itu kembali lagi ke diri masing-masing kan. Kalau emang lu nggak kayak gitu ya lu terusin aja terus mimpi lu dan lu bisa mencapai target itu untuk kesuksesan yang akan datang sih. Tapi lu tau gak sih yang tadi lu bilang tadi tuh tembok beton dan besi ini kayak keluarga gitu yang ngebuat kadang ya mungkin kita lihat aja di kasus-kasus yang pernah ada gitu kan.
Ya mungkin lo atau gue juga pernah ngalamin gitu kan. Soal mimpi itu dipatahkan oleh keluarga sendiri. Contohnya, aku tanya itu kayaknya itu pengalaman pribadi Anda kayak gimana? Kayaknya semua video bilang itu pengalaman pribadi saya, tapi nggak apa-apa. Tapi ini sebenarnya vlognya ini tuh kita ceritakan tentang biodata diri Anda. Itu Anda. Sialan. Gak, gimana? Emang dipotekin gitu. Ya mungkin kalau misalnya kita lihat nih orang-orang yang anak-anak contohnya kan, yang memang udah berprestasi gitu, ibaratnya dia pengen ngebuat dirinya itu bisa di tahap yang lebih tinggi. Contohnya kayak mereka itu pengen jadi presiden, tapi itu dipatahkan kepada orang tuanya yang memang nggak setuju dia jadi presiden. Jangan gitu. Iya, jangan tapi nggak kayak gitu sih. Tapi kayak gitu. Ibaratnya ya kamu kuat kayak gini. Ibaratnya lu nyeritain mimpi lu ke orang tua, ke keluarga lu gitu. Kadang itu ada positif ada negatifnya. Positifnya lu bisa disupport, negatifnya itu tadi lu bisa kayak orang tua tuh ada juga yang memang mereka tuh nggak setuju dengan mimpi lu gitu. Ada juga ya orang tua yang udah ngatur mimpi lu. Kayak ibaratnya kamu itu harus PNS. Iya, itu dia. Ada memes ya kan. Anaknya jadi pengusaha sukses. Tetangga sebelah PNS. Tuh lihat anak sebelah aja bisa jadi PNS. Kamu gitu dong. Masa kamu nggak bisa? Itu dia sih yang jadi penghambat gitu kan. Dan jujur kalau misalnya dari pribadi diri gue yang pernah ngalamin itu sebenarnya itu sakit banget sih. Sakit? Iya. Kayak di apa? Ya ibaratnya nih lu udah punya mimpi nih, lu udah punya sayap. Enggak, sakitnya kayak gimana? Oh, kayak punya sayap. Ya lu punya sayap gitu. Terus lu cerita nih, lu lagi terbang, lu lagi berusaha untuk menggapai itu. Terus orang tua lu kayaknya jangan deh. Atau kayaknya yang lain aja deh gitu. Itu ngebuat orang ataupun anak itu kena mental sih menurut gua, kayak sakit, bener-bener sakit gitu. Ya udah sabar ya. Gitu kalau gue pribadi sih ya. Kalau lu kan dari tantangan kedua ya. Kalau gue tantangan pertama gue masih kayak dari guanya sih. Gue masih belum gerak-gerak juga. Bukan belum gerak sih, maksudnya lebih kayak belum mengikuti langkah-langkah apa yang harus gue lakukan untuk menjadi hal itu. Gue masih belum di tahap itu, tapi gue udah tahu sih setidaknya apa yang mau gue lakuin. Kurang lebih masih di tahap awal yang dimana tantangannya ada diri gue sendiri. Kalau lu kan berarti udah di tahap kedua tuh ya. Iya. Hebat berarti lu. Gue udah yakin dengan apa yang gue mau, tapi ya tantangan kedua ini yang ngebuat gue kayak jatuh lagi gitu. Ya kan namanya juga tembok beton, ada besinya. Itu dia, itu tadi ketika keluarga lo atau orang tua lo ini nggak setuju, lu malah balik lagi ke tahap yang pertama sih menurut gue. Kayak berarti lu jadi mikirin apa pekerjaan orang tua lu gitu. Jadi kayak anjir, buat melangkah aja itu untuk kedepannya susah gitu. Iya, mungkin itu jadi masalah krusial bagi orang-orang yang kayak lu punya masalah di keluarga. Cuman kalau gue pribadi sih ya karena orang tua gue ngebebasin jadi apa ya. Tapi ya pasti orang tua kita sendiri juga pasti punya harapan ya. Iya, punya harapan buat kita jadi apa. Tapi kalau gue mah tipikal balik lagi, gue orangnya cuek, jadi ya orangnya juga berontak sih. Jadi kata apa gue mau jadi ini udah amat. Itu perilaku yang bagus sih kalau menurut gue. Jadi ibaratnya ya kenapa lu nggak rebel lah ya? Gue punya mimpi gue, tapi gue ditantang sama orang tua, terus gue tetap aja maju gitu. Itu perilaku yang menurut gue bagus sih. Iya, kenapa lu nggak rebel aja? Apa ya? Karena emang tujuan gue ngebahagiain mereka ini, ya mungkin gue kayak mikirin juga gitu. Kayak gue segan jadi untuk kayak ngelakuin hal itu. Kayak gue terobos aja lah, gitu sih. Ngerti nggak maksud gue? Kayak contohnya nih, lu kan punya mimpi buat ngebahagiain orang tua lu, otomatis ya apapun yang dikatakan oleh orang tua lu, ya lu pasti bakal mikir 2 kali atau bahkan nurut ke dia gitu sih. Nah tapi terlalu ya namanya juga tantangan ya, kayak lu itu baru tantangan, baru tembok kayu, terus nanti baru lobang, belum lagi nanti ada orang-orang yang berusaha ngejatuhin lo. Itu kan baru tantangan awal ya. Ya maksudnya
ya harus lewatin kalau lu mau kuat, kalau lu mau tetap ngikutin prinsip di awal, mau ngikutin mimpi impian lu yang di awal sih menurut gua. Itu tinggal kalian main kuat-kuatan aja, atau lu mau menyesuaikan apa yang ngikutin mimpi mereka mau. Itu doang pilihan lu menurut gua sih. Karena ya namanya juga tantangan hidup. Ya ujung-ujungnya mah gue yakin sih kalau orang tua lu ngeliat lu bahagia dan lu sukses, lu finansial lu bagus, lu bisa ngebagiin keluarga lu juga, gue yakin orang tua lu seneng-seneng aja. Iya sih. Iya Itu enggak? termasuk sih. Iya kan? Tapi nih, kalau misalnya itu kan tadi soal perkataan orang tua untuk ngomong tidak atau cari mimpi yang lain gitu. Gimana kalau misalnya ada keterbatasan lain di keluarga, contohnya kayak biaya gitu. Ibaratnya mungkin ada seorang yang pengen pergi ke suatu tempat ataupun pengen melakukan kayak mungkin bimbel atau les gitu kan. Pengen mempelajari ini cuman butuh biaya yang besar. Tapi karena emang kenyataan dalam keluarganya itu adalah biaya yang kurang dan emang ya lu udah ngelewatin satu tahap tadi gitu. Tahap dimana lu dikatakan tidak untuk mencari mimpi lain atau lu gak boleh mimpi yang ini gitu. Terus kenyataan pahit yang kedua itu adalah tentang biaya dari kedua orang tua lu gitu. Itu udah tahap yang cukup jauh sih. Jauh banget itu. Dan ya mau gak mau tetap lo harus perjuangin. Kalau misalkan itu terserah lu ya, balik lagi keputusan. Iya, itu dia. Kayak ya udah itu mah yang penting lu usaha sama doa terus sih. Gue pun nggak bisa bilang kayak orang punya keterbatasan masalah ekonominya misalkan, terus gue bantunya gitu, nggak bisa juga gue ngomong kayak gitu seenaknya. Karena yang menjalaninya kan dia. Tapi kalau gue di posisi itu, ya gue pasti berusaha mati-matian apa yang gue mau. Gampangnya sih gitu ngomongnya ya, ngomong gampangnya. Tapi kan setiap orang-orang beda. Setiap orang-orang beda buat ngelangkahnya ya. Iya. Tapi lo tau gak sih kayak pasti lah ketemu lah caranya lah. Banyak juga orang-orang yang memang punya keterbatasan, terus juga emang ada dari segi ya mungkin keluarganya atau dari finansialnya itu ibaratnya kurang mampu gitu kan. Tapi dia bisa gitu. Dia bisa buat ngelewatin keterbatasan itu untuk mencapai mimpinya. Ya bisa. Itu merupakan hal yang luar biasa menurut gua. Yes, dan itu nanti pas dia nginget-ngingetnya, pas dia udah nyampe tuh di goals ya. Ih, kok gue dulu bisa ya? Ntar kayak gitu dia ngerasanya. Iya, itu suatu pengalaman yang emang ibaratnya lu jangan sampai menyerah di mimpi lu ini karena emang ada keterbatasan. Jadi lu jadinya terpuruk malah nggak jalan mimpi lu. Ya karena kan balik lagi kayak lu nggak apa-apa istirahat. Tapi kalau lu berhenti, kalau lu nyerah, lu kalah. Nah, itu dia. Lu nggak apa-apa istirahat sejenak, nanti lu lanjutin lagi nggak masalah. Tapi kalau lu berhenti, lu kalah, ya udah, lu udah nyerah, lu gagal. Ya, nggak apa-apa capek asal lu bisa bangkit lagi dari kecapean itu sih. Atau apa namanya, bermimpilah sampai kamu capek, asal tidak berhenti di tengah jalan gitu. Gue pikir bermimpilah kamu sampai basah. Janganlah. Kalau mimpi basah beda lagi pak. Soal mimpi ini memang ya, emang dari segi keluarga dan juga tadi. Gimana kalau tembok yang ketiga tadi, teman? Emang teman enggak, yang kedua teman, yang ketiga baru pengumpat gue bilang. Tadi yang pertama lo bilang inian. Apa? Diri sendiri, kedua keluarga. Enggak, yang pertama kan diri sendiri, yang kedua keluarga. Yang ketiga teman. Yang ketiga teman. Yang ketiga teman, yang keempat baru pengumpat berarti. Gimana teman? Apa? Kok bisa teman? Kenapa bisa teman yang ngebuat lu tuh kayak menghambat mimpi lu gitu? Ya menjatuhkan semangat lu lah. Udah lah jangan lah, gue tau lu gak bisa, atau ngeremehin lu. Aduh. Udah pasti, dan itu udah pasti setiap orang yang punya mimpi, punya impian mulia ataupun cita-cita besar, pasti ya halangannya pasti dari orang-orang terdekat dulu. Baru nanti orang-orang yang jauh, terus nanti ada orang-orang yang berusaha untuk menjatuhkan lu, udah pasti. Sisanya itu, lu kuat apa enggak. Kan semakin tinggi pohon, semakin banyak angin yang menerjang daunnya. Gimana sih lo? Iya sih. Tapi kan semakin banyak daun yang menerjang, banyak daun juga kan semakin banyak rintangannya dari. Ya itu maksud gue, semakin banyak daunnya itu semakin banyak masalah. Iya. Sangkut banget jauh ya.
Ya gue biar gak mainstream dong. Angin mulu disalahin. Angin kan lewat. Gitu loh. Tapi emang pertemanan tuh buat kalian yang punya mimpi juga harus punya teman tuh yang support kalian gitu. Harus ada support system dan ya tergantung dari kalian, kuat-kuatin aja lah, maksudnya ya namanya juga teman gitu loh. Udah nggak usah dibawa hati kalau dia ngeremehin mimpi lo. Anggap aja itu sebagai sesuatu yang menggonggong aja gitu. Anjing dong. Hah? Anjing dong. Enggak, bukan anjing doang. Apa yang menggonggong selain anjing? Manusia juga suka menggonggong loh. Wolf. Sialan. Wolf. Nah, terus juga kalau misalnya nih ada teman lu nih yang emang ngatain mimpi lu tuh, ngapain sih lu kayak gitu? Ya itu siapa lu ngomongin apa lagi sih nih? Ya teman lah. Masih teman. Iya teman lah, masih teman, masih ranahnya teman. Kalau misalnya temen lu kayak ngapain sih lu mimpi kayak gitu? Capek-capekin diri lu aja gitu. Nah, lu tuh sebagai lu seorang pemimpi dan emang lu berusaha untuk dapetin mimpi itu, lu harus bisa balas dendam sih menurut gua. Lu tau gak balas dendam yang terbaik itu balas dendam terhadap apa? Astagfirullah. Balas dendam terhadap orang-orang yang mencaci maki lu dengan sebuah kesuksesan. Lu udah mulai keren tapi kelak banget mas ngomong jadi hilang keren ya. Iya kayak gitu. Jadi ibaratnya ya lu harus bisa balas dendam sama orang yang ngehina lu, ngecaci maki lu dengan sebuah kesuksesan gitu. Okay. Itu menurut gue balas dendam yang paling baik sih. Ya mungkin balas dendam yang lain tuh gak boleh, tapi itu yang terbaik. Jadi ibaratnya ya lu ngebuktiin kepada mereka yang benar-benar menghina lu, yang emang mereka ini ngebuat lu down dan berpikir dua kali untuk melanjutkan mimpi lu, untuk ya lu buktiin kepada mereka gitu kalau gue bisa dan gue bisa mencapai mimpi tersebut gitu sih. Dan lu mau tahu satu hal gak, kalau misalnya mimpi itu salah satu kunci untuk menuju kesuksesan gitu. Kesuksesan ibaratnya orang-orang besar sekarang yang emang udah punya perusahaan atau emang punya ibaratnya mereka udah punya nama lah. Dulu mereka bermimpi juga seperti kita gitu. Jadi lu jangan sampai menyerah. Basah juga lagi. Ya tapi ada. Tapi ya, itu tadi jangan sampai menyerah terhadap mimpi lo gitu. Nggak tahu sih, mungkin kering. Iya mimpi kering. Terus nih rintangan yang keempat. Soal pengumpat, gue masih belum tahu konsepnya kayak gimana. Coba bisa lo jelasin mimpi yang dihalangi oleh seorang pengumpat. Ya misalkan lu kerja, lu selalu dapat pujian dari bos lo, tapi ada kolega lu yang nggak suka. Wah. Dan dia berusaha untuk menjatuhkan dan sabotase setiap apa yang lu lakukan. Contohnya kayak gitu, itu lobang gitu. Lobang jalanan ya. Lobang banget. Hey. Memang asshole orang-orang kayak gitu sih. Intinya gitu sih. Astagfirullah ngomongnya. Terus kalau misalnya dari diri seorang pemimpi tuh dia harus apa kalau misalnya ngehadapin lubang yang emang tuh orang-orang yang... Kalau gue tobat dulu ngomong gitu. Astagfirullah. Kita sama-sama beristighfar. Tapi kan memang dia... Iya. Ya udah, gitulah. Buat cara menghadapi mereka tuh kayak gimana? Seorang yang pengumpat tadi. Cara menghadapi mereka? Iya. Menarik ketika kita mengalahkan dalam game yang mereka kuasai. Gaya banget gue anjir. Tapi ya biarin aja sih maksud gue. Selama dia terus berusaha menggali lubang, kita cuma tinggal cari jalan yang gak berlubang. Oke. Jadi ibaratnya ya udah biarin aja orang itu pengen ngomong apa ya lu terusin aja. Ya walaupun di depan lu ada lubang ya lu bakal harus cari jalan lain untuk menghindari lubang itu sih. Atau lu emang ya lewatin aja lah. Terabas aja lah gitu. Nggak usah merhatikan apa kata orang lain gitu. Yang emang itu ngebuat sebelumnya mimpi lu ini jadi angan-angan lu doang, tapi jangan sih. Lu harus bisa menghadapin itu sih kalau menurut kita. Nah, kita apa gua? Kita kan sama gua ya. Untuk apa? Kesimpulannya nih, gimana nih? Buat orang-orang pemimpi di luar sana yang emang masih menghadapin 4 rintangan tadi, itu solusinya, harus kayak gimana gitu? Kesimpulannya? Iya, kesimpulan atau solusi lah ibaratnya buat mereka yang emang masih saat ini
terpuruk akan mimpinya? Pertama, buat mimpi setinggi-tingginya di angkasa, karena kalau lu nggak bisa, setidaknya lu jatuh di antara bintang-bintang. Kata Soekarno, bukan kata gua. Oke. Lu harus punya dulu mimpi. Kalau lu nggak punya mimpi, apa yang mau dikerjain, ya kan? Pertama punya dulu mimpi. Setelah itu lu jalanin dengan hati lu, dengan semangat lu yang ada. Ya balik lagi, tantangan pasti akan ada dari orang terdekat. Lu harus siap mental, siap fisik. Kalau enggak nanti sakit, capek jadinya. Intinya gitu sih. Dan setiap rintangan ada prosesnya, jalanin itu. Jangan lupa istirahat boleh, asal jangan berhenti. Kalau udah berhenti, ya lu udah kalah. Jangan berhenti untuk bermimpi, karena mimpi itu baik. Mimpi itu bisa ngebuat lu termotivasi untuk dapat menuju kesuksesan. Terlepas dari yang kering ataupun yang basah, itu baik. Oke, kita udah mulai ngawur nih. Ya udah, mungkin segitu aja kali pembicaraan kita pada hari ini ya. Segitu aja. Iya, intinya untuk kalian semua yang para pemimpi tadi, jangan mudah menyerah dan putus asa sih. Bener gak perkataan gue? Iya betul lah, jangan mudah menyerah, jangan putus asa. Iya, betul. Gue soalnya pernah denger meme, tetaplah menyerah dan jangan semangat. Itu buat satirnya. Itu buat satir. Oke, gitu aja. Karena kasihan yang gak punya mimpi. Kenapa tuh, Kinwan? Gak berwarna hidup ya. Sesuai dengan lagu ya. Ada lagu ya kan? Apa tuh? Lagu Laskar Pelangi. Oh, gue kira apa? Payung hitam. Ya udah gitu aja, sekian dari kita. Gue Doni dan gue DUNS Duns. Dan itulah mimpi kita berdua. Dan taruh dong. Dan itulah mimpi. Dan itu adalah definisi sebuah mimpi. Dan ya, sampai jumpa di Ownet, opini warga internet. Sampai jumpa. Jangan lupa bermimpi malam ini. Jangan lupa untuk klik